Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Risalah Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk kepada perkataan beliau, di mana pada pertemuan sebelumnya dibuka oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang pentingnya mempelajari ilmu aqidah, karena kitab ini membahas tentang manhaj dan aqidah. Maka beliau awali tulisannya dengan mengatakan: Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal khifda mimma yakrahu wa yaskhat. Kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita berupa Islam, dan yang telah menganugerahkan Islam kepada kami, dan yang telah mengeluarkan kami dalam bentuk umat yang terbaik. Maka kita memohon kepada Allah Jalla fi'ulah at-taufiq untuk melakukan apa-apa yang Allah cintai dan diridhoinya. Wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat, dan kita menjaga atau meminta perlindungan untuk kita dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penggalan yang diungkapkan oleh Imam Al-Barbahari di awal tulisannya, di mana kata Syekh Al-Fauzan, hadhihi khutbatul kitab. Ini adalah khutbahnya khutbatul kitab, pembukaan dari kitab beliau. Beliau memulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, amalan bin sunnah, sebagai bentuk pengamalan dari sunnah. Sebagai bentuk pengamalan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yahmadullah wa yuthni alaihi fi kitabatihi wa mukhatabatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan-tulisannya serta dalam khutbah-khutbahnya. Wa hadza kana salafus salih wa ahlul ilmi, dan ini adalah merupakan kebiasaan para salafus salih. Ketika menulis, mereka biasanya mendahului dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan terkadang juga di antara para ulama, mereka memulai tulisan-tulisan mereka itu dengan membaca bismillah atau dengan menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Iqtidaan bil kitabil aziz, karena mencontoh Al-Qur'anul Karim.
Ya, Al-Qur'an dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka di antara kebiasaan para salaf juga ketika mereka memulai tulisan-tulisan mereka itu dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka pertama mencontoh Al-Qur'anul Karim. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membuka surat-surat beliau atau menulis surat-surat beliau itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengirim surat kepada Raja Heraklius ataupun Raja Romawi ataupun yang raja-raja yang lainnya. Beliau selalu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pun juga dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, tatkala beliau menulis surat kepada penguasa Sabah yaitu Ratu Bilqis, maka beliau pun memulainya dengan mengucapkan dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang memerintahkan kita untuk mengawali setiap aktivitas kita untuk mengucapkan bismillah. Ya, seperti di sini disebutkan hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka itu terputus. Ya, terputus di sini maksudnya adalah naqisul barakah, kurang berkah amalannya, kurang berkah aktivitasnya. Namun perlu difahami hadis ini banyak redaksinya. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi dzikrillah. Dalam riwayat lain bi bismillah. Itu banyak redaksinya. Ada yang mursal, ada yang marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebanyakannya dhaif. Akan tetapi kita lihat ya, beranjak dari perselisihan para ulama, ya mereka banyak yang mendoifkan redaksi-redaksi yang semakna. Akan tetapi kalau kita lihat prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menulis dengan mengawali Bismillah, sehingga meskipun hadis tersebut itu kebanyakannya lemah, tapi bisa diamalkan karena ada praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang para ulama perselisihkan itu dari sisi sanadnya saja, ya. Dari sisi sanadnya itu ya ada yang dhaif, ada yang hasan, tapi intinya diperbolehkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengawali atau sering mengawali tulisan suratnya itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini menggunakan pujian kepada Allah dengan tahmid, ya bisa juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, bisa juga dengan pujian ya alhamdulillah ataupun innal hamdalillah. Intinya sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala iqtidaan bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah atau ketika beliau berbicara di forum yang resmi, beliau mengawalinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, ya beliau ketika berkhutbah membuka khutbahnya dengan perkataan memuji kepada Allah, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam muqaddimah, ya. Ya intinya beliau ya meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi penulisan. Ya, beliau meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawalinya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan hendaknya inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, karena ini adalah merupakan ilmu yang sesungguhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini ilmu yang kita dapatkan maka kita amalkan. Karena menuntut ilmu itu tidak mungkin bisa kita mengambil seluruhnya sekaligus, tidak mungkin. Enggak mungkin kita itu mengambil ilmu secara jumlah, secara seluruh, enggak mungkin. Ya, ilmu itu diambil dengan qit'atan. Diambil dengan sepotong-sepotong, ya. Artinya sedikit demi sedikit. Ya, ibarat kita mengumpulkan bekal, ya, kalau dikumpulkan sekaligus capek apa tidak? Capek, ya. Nah, demikian juga dengan ilmu, tatkala kita mempelajari ilmu, kita mendapatkannya sedikit demi sedikit.
tapi yang sedikit itu kita amalkan. Makanya kata para ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka akan pergi sekaligus. Tapi kalau dia dapatkan satu hari, misalnya hari ini kita dapat, oh ternyata disunahkan untuk mengawali kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita praktekkan. Ya, kita praktekkan karena ini adalah ilmu. Bukankah ini juga merupakan prakteknya para salafus saleh terdahulu? Ya, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, aku pernah ma katabtu haditsan illa qad amiltu bihi. Kata beliau, tidaklah aku menulis hadis ya di dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu isinya 4.000 lebih hadis. Isinya 4.000 lebih hadis. Itu dikumpulkan satu persatu oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan kata beliau, tidaklah aku memasukkan satu hadis dalam kitabku ini kecuali aku telah mengamalkannya. Sampai suatu ketika aku mendapati hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Lalu beliau membayar upah orang yang membekam tersebut dengan 1 dinar, maka aku pun sengaja berbekam, kemudian aku bayar orang yang membekamku dengan 1 dinar. Lihatlah bagaimana para salaf, ghirah mereka luar biasa untuk mengamalkan sebuah hadis, mengamalkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam masalah sepele membayar upah orang yang membekam pun beliau contoh, beliau tiru. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Ya. Maka demikian pun kita ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan sebuah hadis yang sahih yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita praktekkan dalam keseharian kita. Ya, kita praktekkan sedikit-sedikit karena nggak mungkin kita mempraktekkan seluruh ilmu yang kita dapat sekaligus. Ya, dipipil, dan insya Allah ilmu kita tatkala diamalkan itu lebih berkah. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan menjelaskan, wa ma'nal hamdulillah ay jami'ul mahamidillah. Makna alhamdulillah itu adalah segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu huwa al-madhu wa thana'u 'alal mamduh. Alhamdu artinya sanjungan atau pujian kepada yang dipuji. Ya, sanjungan atau pujian. Akan tetapi kata alhamdulillah ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kata alhamdu ini terkumpul segala pujian. Ya, terkumpul segala pujian. Allah dipuji ya dengan zatnya, Allah dipuji karena nama-namanya, Allah dipuji karena sifat-sifatnya yang tinggi, Allah dipuji karena perbuatan-perbuatannya, ya, dan semua pujian itu kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan alhamdu. Sehingga karena alhamdulillah ini memiliki makna segala pujian, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jadi pujian bentuknya alhamdu itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kenapa? Karena di dalam kata alhamdu itu ada lam istighraq yang artinya mencakup segala pujian. Mencakup segala pujian. Adapun makhluk, adapun manusia boleh dipuji apa tidak? Boleh, tapi terbatas sesuai dengan kadar kebaikannya saja. Misalnya si fulan rajin sholat, kita puji boleh. Ya, ahmaduhu fulan, ahmadu fulan, saya ya memuji fulan karena telah melakukan ini dan itu. Pujiannya terbatas dengan apa yang dikerjakan saja. Misalnya dia rajin sholat, maka dia dipuji karena rajin sholat. Ya, dia tidak dipuji karena rajin puasa, karena rajin sedekah, karena rajin dan yang lainnya. Tapi yang dipuji karena sholatnya. Paham gak maksudnya? Ya, tapi alhamdulillah itu mencakup segala pujian, maka tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk memuji seseorang atau kita pengen berterima kasih kepada seseorang? Ya, boleh kita mengatakan ashkuru fulan, saya berterima kasih kepada fulan.
karena dia telah berbuat baik kepada saya. Ya, ahmadu fulan, saya memuji fulan karena rajin sedekah. Ashkuru fulan, ya, au ashkuru lakum, saya berterima kasih kepada kalian karena rajin kajian. Misalnya kan seperti ini. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi misalnya saya mengatakan alhamdulakum, boleh apa tidak? Enggak boleh. Alhamdulakum, segala pujian untuk kalian, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, karena makna alhamdu itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati dalam Al-Qur'an kata alhamdu itu khusus kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk siapa? Untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, dalam surat Al-An'am pun sama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ya, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang dipuji siapa? Allah. Dalam ayat lain pun sama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puji milik Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya tidak didapati kata alhamdu itu ditujukan untuk selain Allah. Paham insyaallah ya? Jadi kalau kita pengen muji pakai bahasa Arab, jangan pakai kata alhamdulillah, ya. Ya, kalau pengen muji manusia itu tidak boleh menggunakan kata alhamdu, karena alhamdu itu mencakup segala pujian dan itu boleh ditujukan hanya kepada Allah semata. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan juga menerangkan makna Allah. Allah ini adalah ismun min asma'ihi ta'ala. Allah di antara namanya, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang paling tinggi atau yang paling mulia dari 99 nama yang dikabarkan oleh Nabi kepada kita. Itu ada 3 di antaranya. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rabb, dan yang ketiga adalah Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Itu 3 nama yang paling mulia, ya. Nama lainnya mulia, tapi ada yang paling mulia, yaitu 3 tadi. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Allah? Al-Ma'luh, Al-Ma'bud, yaitu yang disembah dan yang diibadahi, ya. Dan nama Allah ini khusus untuk Allah. Enggak boleh seseorang itu memberikan nama putranya Allah, enggak boleh. Atau menisbatkan dirinya itu Allah, tidak boleh. Oleh karenanya, walam yatasamma bihi ahadun ghairallahi abadan hatta al-jababirah wal kufrah wal malahidah ma minhum ahadun samma nafsahu Allah. Kata Syekh Al-Fauzan, tidak didapati salah seorang pun, ya, dari sisi sejarah orang-orang terdahulu yang menamakan dirinya itu Allah, enggak ada. Bahkan jababiro, orang-orang yang sombong, orang-orang yang songong, ya, seperti Fir'aun pun itu enggak menisbatkan dirinya itu Allah, iya apa tidak? Padahal dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang tinggi, tapi dia tidak mengatakan anallahu a'la, saya Allah yang maha tinggi, enggak. Paham? Ya, menunjukkan bahwasanya orang-orang, ya, yang membangkang, orang-orang kafir, bahkan orang-orang ateis pun mereka tidak menisbatkan dirinya sebagai Allah. Karena ini nama khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya, ada enggak di zaman sekarang yang menisbatkan dirinya itu Allah? Namanya Allah, ada apa tidak? Ya. Ada apa tidak? Ada, ya, pernah dengar? Ya, ada, KTP-nya namanya Allah. Ini maksudnya apa? Pengen nyaingin Fir'aun, ya, pengen nyaingin Fir'aun dalam kekufuran, dalam pembangkangan, atau bagaimana? Fir'aun aja nggak berani ngatain dirinya Allah. Nah, ini orang yang ngaku Muslim tapi ngasih namanya Allah, kan keterlaluan. Ya, orang-orang yang membangkang terdahulu saja nggak berani mengatakan dirinya Allah. Ya, makanya kalau pengen berlomba, jangan lombanya sama Fir'aun. Ya, lomba tentang keburukan, jangan. Ya, berlomba itu ya dalam kebaikan. Tayyib. Ala kulli halin, ikhwah azan ya Allah wa iyyakum, bahwa Allah ini adalah nama
yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya tidak boleh. Kemudian Rabbul Alamin di sini beliau menerangkan maknahu al-malikul mutasarrif, sang penguasa atau yang mampu melakukan segalanya kepada makhluknya. Ya, itu makna Rabb. Al-alamin jam'u alam wa huwa jami'ul makhluqat. Alam itu artinya semua makhluk selain Allah. Ya, ada disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, ikhtalafa ahlu ta'wil fil alamin ikhtilafan katsira. Para ulama berselisih dengan banyak pendapat tentang makna alam. Alam, apa sih arti alam? Rabbul alamin. Rabb alam, apa itu alam? Ya, di antaranya kata Imam Qatadah, huwa kullu mawjudin siwallahi ta'ala. Semua yang ada kecuali Allah itu disebut dengan alam. Ya, seluruh makhluk, ini pendapat yang pertama. Semua makhluk ya pokoknya selain Allah itu disebut dengan alam, makhluk. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kata Ibnu Abbas, alamun itu maksudnya adalah al-jin wal ins. Maksudnya alam di situ Rabbul Alamin itu maksudnya adalah Rabb manusia dan jin. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat lain, liyakuna lil alamina nadhira. Liyakuna lil alamina nadhira. Agar ya mereka itu menjadi pengingat untuk alamin. Ya, sehingga kata Ibnu Abbas, berarti alamin di sini siapa yang mendapatkan peringatan yaitu jin dan manusia. Berarti makna alam itu hanya jin dan manusia. Walam yakun nadhiran lil bahaim, dan gak mungkin sebuah peringatan itu berlaku untuk binatang, ya apa tidak? Ya, sehingga Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya maksud alamin itu adalah jin dan manusia. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Abu Ubaidah kemudian juga Al-Farra. Beliau berkata, alam itu ibaratun amman yaqil, sebuah ungkapan yang ditujukan kepada siapa saja yang berakal. Siapa saja yang berakal. Jadi alamin itu sebuah ungkapan yang ditujukan kepada siapa saja yang berakal. Ya, di makhluk atau di bumi ini makhluk yang berakal itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Pertama, jelas manusia. Kedua, jin. Ketiga, malaikat. Malaikat berakal apa tidak? Naam, berakal. Keempat, syayatin. Para setan juga mereka berakal, ya. Jadi kata Abu Ubaidah dan Farra bahwa al-alamin itu maknanya ditujukan kepada 4 jenis ini. Namun wallahu alam yang rajih itu adalah pendapat yang pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Qatadah, bahwasanya makna alamin di situ adalah mencakup seluruh makhluk, ya, karena ini lebih komplit, lebih komplit, lebih luas maknanya, sehingga selain Allah itu pasti disebut dengan makhluk. Naam. Kemudian ya, Imam Al-Barbahari mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami berupa Islam. Al-Islamu akbarun ni'mah, bahwasanya Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Islam. Seseorang bisa berdiri di atas Islam, bisa memeluk agama Islam, maka itu adalah nikmat yang seharusnya disyukuri. Kenapa? Karena itu adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang terbesar kecuali nikmat Islam. Ya. Bagaimana dengan bumi, langit? Bukankah ini juga nikmat untuk kita? Kita katakan na'am. Misalnya matahari adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang bermanfaat apa tidak untuk kita? Bermanfaat. Karena dengan sebab cahayanya adanya siang, adanya bulan, itu nikmat yang besar untuk kita karena langit bisa bercahaya di malam hari. Adanya usia, adanya kesehatan, ini nikmat yang besar enggak untuk kita? Naam. Karena dengannya kita bisa beramal saleh. Ya. Tapi
itu semua tidak akan berharga, itu semua tidak akan berarti tatkala tidak ada Islam di dalamnya. Percuma saja umur panjang kalau nggak beriman kepada Allah. Percuma saja sehat walafiat ketika tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya? Ya, apa gunanya dia hidup? Ya. Oleh karenanya bahwa Islam itu merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Karena dengan Islam kehidupan manusia itu akan terjaga. Ya, dengan Islam manusia itu akan teratur, akan disiplin dan akan terjaga. Ya, bahkan bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan ya pun juga akan mendapatkan kebaikan dari Islam tatkala Islam ditegakkan, tatkala Islam ada di dalamnya. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang berfungsi sebagai rahmat untuk seluruh makhluknya, bukan hanya manusia tapi bahkan benda-benda mati seperti tumbuhan ya, seperti bebatuan ataupun yang lainnya, binatang sekalipun itu akan mendapatkan efek kebaikan dari Islam tatkala Islam itu ditegakkan. Tatkala Islam itu ditegakkan, semuanya akan mendapatkan haknya. Karena agama Islam ini memerintahkan fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Ya, agama Islam ini memerintahkan untuk menunaikan setiap apa yang memiliki haknya. Ya, sesuatu yang memiliki hak diperintahkan untuk ditunaikan atau ditegakkan. Ya, misalnya apa misalnya? Binatang. Ya, binatang itu mendapatkan kebaikan dari Islam. Ya, dengan cara apa? Mereka tidak boleh disakiti. Ya, binatang tidak boleh dibunuh tanpa haknya. Kalau disembelih bagaimana? Ya, disembelih beda lagi. Kenapa? Karena itu memberikan manfaat untuk orang lain, untuk manusia. Jadi diperbolehkan. Tapi kita nggak boleh menyiksa hewan, sekalipun itu hewan yang nggak berakal. Kita tidak boleh menyiksanya, kita tidak boleh merusak tempatnya ya tanpa haknya. Tumbuh-tumbuhan pun sama, kita tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Ya, bahkan orang kafir sekalipun merasakan dampak positif dari agama Islam. Kenapa? Ya, buktinya mereka tidak boleh kita perangi ya. Ya, mereka harus kita jaga selama mereka itu kafir harbi ataupun selama mereka itu bukan kafir harbi. Ya, yang boleh kita perangi itu hanya kafir harbi. Adapun kafir zimmi atau kafir muahad, maka nggak boleh kita mengambil hartanya, nggak boleh kita menumpahkan darahnya. Itu indahnya Islam, subhanallah. Indahnya Islam memberikan efek bahkan untuk seluruh makhluk. Ya, apalagi kita yang beragama Islam, kita seorang muslim, tentu efeknya pasti akan besar untuk kita. Ya, hanya saja ketika Islam datang ada orang-orang yang menolak Islam, ada orang-orang yang menerima agama Islam. Ya, beruntunglah mereka orang-orang yang menerima agama Islam. Dan sungguh merugi sekali orang-orang yang menolak Islam. Ya, mereka akan mendapatkan kerugian yang begitu besar. Kenapa? Karena Islam ini adalah nikmat yang menjadikan nikmat-nikmat lainnya itu hidup. Ya, Islam adalah nikmat yang menjadikan nikmat-nikmat yang lainnya itu hidup. Nikmat-nikmat yang lainnya itu bakal mati ketika nggak ada Islam. Ya, makanya subhanallah kita harus bersyukur ya bahwasanya kita bisa memeluk agama Islam dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Syekh Al-Fauzan membawakan dalil bahwasanya Islam itu adalah nikmat yang paling besar, di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah mengatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, dan subhanallah tidak ada nikmat yang paling besar kecuali disempurnakannya agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho untuk kalian ya Islam sebagai agama kalian. Aku ridho bahwa Islam adalah agama untuk kalian. Artinya di sini yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi itu hanya agama Islam. Adapun agama-agama yang lainnya maka tidak diridhoi dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu hanya Islam. Yang diridhoi itu hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain agama Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabil Islami tammat ni'matu 'alal muslimin. Maka dengan Islam sempurnalah nikmat bagi kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Qul bi fadlillahi wa rahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keutamaan dan rahmatnya lah yang demikian hendaknya kalian itu berbahagia. Hendaknya kalian berbahagia. Kata Syekh Al-Fauzan, fadlullah di sini maknanya adalah Islam dan rahmat di sini maknanya adalah Quran. Sehingga maksudnya adalah qul bi fadlillahi wa rahmati, katakanlah dengan Islam dan dengan Al-Quran maka hendaknya kalian itu berbahagia. Hendaknya kalian itu berbahagia dengan diturunkan Islam, dengan diturunkan Al-Quran, hendaknya kita itu berbahagia. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di sini untuk berbahagia dengan diturunkannya Islam. Dengan adanya agama Islam. Ya, karena dengan Islam kita bisa mengenal Allah. Karena dengan Islam kita bisa beribadah kepada Allah, bisa merasakan nikmatnya menyembah Allah, bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, itu hanya ada di dalam agama Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan suatu perintah kepada kita, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Diberikan perintah kemudian ditinggal peluang, enggak, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Untuk apa? Untuk membimbing umat manusia agar bisa menjalankan syariat tersebut dengan benar. Agar rasul tersebut membimbing umat manusia bisa beribadah dengan benar. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasulnya, ya, maka apa bedanya kita dengan binatang? Binatang ataupun benda-benda mati seperti pohon ataupun batu, mereka juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi enggak ada yang membimbing mereka untuk beribadah kepada Allah. Mereka hanya memuji Allah, mereka hanya bertasbih kepada Allah, ya, tapi tidak dengan manusia. Subhanallah, Allah mengutus para rasul untuk membimbing umat manusia ini agar bisa memahami syariatnya dengan benar, agar bisa menjalankan ibadahnya dengan benar. Ya. Terlebih lagi Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitabnya sebagai bentuk petunjuk, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, sehingga dengan adanya pembimbing, kemudian adanya buku panduan yaitu Al-Quran, maka tidak ada alasan bagi manusia itu untuk tersesat. Kenapa? Karena hujjah telah sampai kepada kita. Apa hujjahnya? Diutusnya pembimbing yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Sebagai pedoman, keselamatan, kebahagiaan bagi umat manusia. Tapi kok kenapa ada orang-orang yang gak bahagia? Ada orang-orang yang gak selamat karena mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, karena mereka tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Maka dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran, ini merupakan nikmat yang begitu besar bagi kita semua, karena dengan itulah kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wa hadha fihi al-i'tirafu minka bi anna al-fadla lillahi fi hidayatika lil Islam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, dan di sini menunjukkan ketegasan darimu atau pengakuan darimu bahwasanya keutamaan ini yang membawamu kepada hidayah. Artinya keutamaan ini ya yang
menjadikan engkau itu mendapatkan hidayah berupa Islam. Keutamaan diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran itu membawa kita kepada agama Islam. Bi irsyadika ilaihi, dengan menunjukkannya kepada Islam, wa tathbitika alaihi, kemudian dengan memperkokoh, ya, dengan mempertahankan di atas Islam. Hadza fadlun minallahi la bihaulika. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keutamaan darimu. Ya, bukan pula akibat kekuatanmu. Innama huwa taufiqun minallah. Karena sesungguhnya kita bisa memeluk agama Islam ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi hadaka, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa memeluk agama Islam. Ya, kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita bisa memeluk agama Islam sampai sekarang. Oleh karenanya hidayah itu kata para ulama ada dua. Yang pertama ada hidayatul irsyad, dan yang kedua ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, ya, ini adalah hidayah yang semua orang bisa menjadi hadi, memberikan petunjuk, itu bisa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah, ya, menyampaikan al-haq, menyampaikan nasihat, menyampaikan kebenaran. Ini disebut dengan hidayatul irsyad. Menyampaikan ilmu, ini termasuk hidayatul irsyad, dan kita bisa, ya, menjadi atau memberikan hidayatul irsyad. Menyampaikan ilmu ini termasuk hidayatul irsyad. Akan tetapi ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq ini adalah hidayah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menjadikan orang yang kita nasihati, orang yang kita dakwahi itu nurut kepada kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa memberikan hidayah taufik kepada manusia sekalipun. Kepada orang yang kita cintai sekalipun enggak bakal bisa. Ya, karena hidayah itu taufik ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan hidayah itu taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, buktinya apa? Buktinya banyak. Ya, di antaranya adalah Abu Thalib. Adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi beliau tidak mendapatkan hidayatul taufik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hidayatul irsyad kepada pamannya Abu Thalib. Bahkan pamannya yakin sebenarnya. Yakin bahwasanya agama ponakannya ini adalah merupakan kebenaran. Sampai beliau mengatakan sebuah ungkapan yang masyhur, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah laula malamatu aw khidari masabatin la wajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, sesungguhnya, ya, aku mengetahui bahwa agamanya Muhammad itu adalah sebaik-baik agama. Kalaulah bukan karena celaan atau karena hinaan, maka niscaya engkau akan mendapati aku dalam keadaan memeluk agamanya Nabi Muhammad. Ya, aku akan tunduk kepada Nabi Muhammad secara terang-terangan. Akan tetapi Allah tidak memberikan hidayatul taufik kepada Abu Thalib sehingga dia wafat, dia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai, kita memperingatkan orang-orang, ya, tentang keburukan dan sebagainya, maka jangan kita putus asa. Kenapa? Karena hidayatul taufik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadikan orang yang kita nasihati itu luluh hatinya. Dan Allah pula yang menjadikan orang yang kita nasihati itu tertarik kepada kita. Ya, tugas kita ingat hanya menyampaikan ilmu yang kita miliki, udah sebatas itu. Wa ma alaina illa balagh. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Kita tidak dituntut untuk memaksa mereka ikut kepada kita, enggak. Tapi tugas kita menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya, menyampaikan kepada mereka. Ya. Dan yang menjadikan kita Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Oleh karenanya penghuni surga,
ya, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata mereka, kata penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk ini kepada kami. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan kami ke dalam surga, kata mereka. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kami. Artinya mereka mengakui bahwasannya mereka bisa masuk surga itu bukan karena diri mereka, enggak, tapi karena hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Makanya ikhwan azanillahu wa iyyakum, ya, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang besar ini, yaitu berupa Islam. Dan kalau kita renungkan, coba, banyak manusia di muka bumi ini, ada jumlahnya berapa? Manusia di muka bumi ini miliaran. Miliaran, subhanallah. Dari sekian miliar manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa memeluk Islam. Itu artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah taufik kepada kita agar bisa memeluk Islam. Ini harus kita syukuri langkah pertama ini. Karena dengan masuknya kita ke dalam agama Islam, ya, ini merupakan awal mula dibukakannya pintu surga. Ya. Awal mula kita akan memasuki surga adalah dengan masuk ke dalam agama Islam. Dan hidayatul taufik itu banyak jenisnya, macamnya. Ada berupa al-fahmu, pemahaman. Allah memberikan pemahaman. Ya. Ada juga bentuknya itu al-qabul, menerima. Ada juga bentuknya amalan. Dan ada juga bentuknya keistiqomahan. Ya, terkadang seseorang diberikan taufik oleh Allah bisa memahami suatu pelajaran, padahal yang lainnya itu enggak bisa memahaminya. Itu taufik dari Allah, dimudahkan untuk memahami pelajaran. Tapi belum tentu menerima pelajaran tersebut, iya apa tidak? Iya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik seseorang mudah menerima, mudah memahami nasihat, tapi belum tentu menerimanya. Diingatkan, akhi, ini tuh nggak boleh, amalan ini nggak ada tuntunannya dari Nabi. Dia paham sebenarnya, nggak ada dalilnya, tapi belum bisa menerima. Kenapa? Karena ini adalah amalan nenek moyangnya. Maka dia belum diberikan taufik dalam menerima nasihat tersebut. Ada yang Allah berikan taufik pemahaman dan menerima, tapi tidak diberi taufik dalam beramal. Banyak apa tidak? Banyak orang yang tahu ilmunya ini dan itu, tapi sedikit sekali di antara mereka yang mengamalkannya. Berarti dia tidak diberikan taufik dalam beramal. Ada juga yang diberikan pemahaman, menerima dan beramal, tapi tidak diberikan taufik dalam keistiqomahan. Dikit-dikit futur, nggak istiqomah. Ya, maka seseorang tatkala diberikan keempat poin tadi, maka subhanallah dia mendapatkan hidayah taufik yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita yang bisa telah mendapatkan hidayah Islam ini harus mensyukuri nikmat tersebut. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufiknya kepada kita dengan dikokohkan di atas iman, diwafatkan di atas Islam, ya, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu rahimahullahu taala wa manna alaihi, dan Allah menganugerahkan kami kepada Islam, menganugerahkan kami Islam, ya, maknanya adalah al-islamu minnatun minallah wa illa fallahu la yajibu alaihi syai'un li ahadin, ya, wa innama huwa yatafaddalu ala ibadihi bil Islam. Kata Syekh Al-Fauzan, Islam ini adalah anugerah dari Allah yang begitu besar. Ya, kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kewajiban untuk mengislamkan seseorang. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kenapa kita harus bersyukur? Karena enggak ada kewajiban bagi Allah untuk mengislamkan kita, enggak ada. Tapi justru Allah memilih kita untuk Islam. Berarti ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tetapi itu adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
Kemudian wa akhrajana fi khairi ummatin, dan yang telah mengeluarkan kami dalam bentuk umat yang terbaik. Dalam bentuk umat yang terbaik. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian itu mengingkari kemungkaran, mengajak kebajikan dan beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Hadza khitabun lil muslimin. Ayat ini khitabnya kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Ya, akan tetapi maksud khairu ummah dalam ayat ini yang disebutkan itu adalah para sahabat, al-jamaah di sini. Kata Syekh Al-Fauzan, al-muradu biha al-jamaah. Khairu ummah itu maksudnya adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Adalah para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, kenapa para sahabat radhiyallahu anhum itu digelari sebagai umat yang terbaik? Kenapa? Karena mereka adalah murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang memuji mereka. Ya. Dan ingat, ketika kita pengen menjadi seperti mereka, maka harus mengikuti amalan mereka, karena mereka disebut sebagai khairu ummah itu karena amalan mereka. Ya, mereka disebut dengan khairu ummah itu melekat kepada amalan mereka. Ya. Oleh karenanya sebagian kaum muslimin justru menganggap saya itu termasuk khairu ummah. Kenapa? Karena saya memeluk Islam. Padahal amalannya bukan seperti amalannya para sahabat. Dan sekali lagi Anda tegaskan, kalau pengen mendapatkan gelar seperti gelarnya para sahabat sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, maka lihat amalan kita pun juga harus sesuai dengan amalannya para sahabat. Ya. Kalau amalannya nggak sesuai dengan para sahabatnya, maka tidak bisa digelari sebagai khairu ummah meskipun dia ngaku umatnya Nabi. Paham? Ya. Dan ingat di sini, ya, Allah melanjutkan ta'muruna bil ma'ruf. Sebabnya karena mereka itu mengajak kebajikan dan mencegah kemungkaran, serta mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu ummatin ukhrijat linnas, kata beliau, ta'ammal qaulahu linnas. Perhatikan ucapan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Maka umat yang terbaik itu tidak membatasi amalan untuk dirinya sendiri. Wa innama yata'adda linnasi fid da'wah, akan tetapi dia melibatkan manusia. Nah, inilah makna dari ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ini maksudnya adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah untuk berdakwah, berjihad, ya, mengajarkan ilmu, ya, memberikan petunjuk, ya, itu maksudnya. Ya, jadi melibatkan orang lain untuk berdakwah maksudnya. Ukhrijat linnas itu maksudnya adalah menyampaikan ilmu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. La yakfi an yata'allama al-insana wa ya'mala bihi wa ya'mala fi nafsihi wa yatrukal akharin. Tidak boleh seseorang itu belajar untuk dirinya sendiri, ya, mengamalkan untuk dirinya sendiri kemudian meninggalkan yang lainnya. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Balla budda an yanshura da'wa wa yanshura al-ilma wa yanshura al-khair. Akan tetapi hendaknya dia itu menebarkan dakwah, ya, menebarkan ilmu dan menebarkan kebaikan dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat, ketika kita berdakwah memang kita berkewajiban untuk berdakwah. Setiap dari kita berkewajiban untuk berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus diberikan catatan dakwah kita itu harus sesuai dengan kapasitas kita. Jangan melebihi kapasitas kita. Ya. Ya. Kalau seandainya kita baru belajar, maka coba jangan fokus untuk dakwah dulu. Ya, dalam usul salasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan mengatakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 4 perkara. Masih ingat gak apa saja? Yang pertama ilmu dulu, yang kedua amal, dan yang ketiga dakwah.
Jadi berilmu dulu, proses sebelum berdakwah itu harus berilmu. Harus kita menuntut ilmu terlebih dahulu, baru setelah itu mengamalkan, dan baru ketika kita mengamalkan kita ajarkan ke orang lain. Mulai dari orang terdekat kita, ya. Kemudian kalau ilmu kita banyak baru kita berdakwah ke yang lainnya. Ya, tapi selama kita masih dalam proses menuntut ilmu, proses mencari ilmu, maka fokuskan dulu untuk diri kita, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Jangan pikirin orang lain, ya. Kalian itu gugur kewajibannya tatkala belum memiliki ilmu. Paham? Yang berkewajiban berdakwah itu adalah mereka yang memiliki ilmu. Tapi kalau kita masih tahapan menuntut ilmu, ya sabar dulu, ya. Ya, bukan berdakwah tapi diamalkan dulu, ada prosesnya. Ada prosesnya, ya. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa aplikasi dari hadis ini? Ya, tatkala kita senang menuntut ilmu, maka kita juga hendaknya ajak orang lain untuk menuntut ilmu supaya mereka juga mendapatkan kesenangan. Ketika kita senang beribadah kepada Allah, maka ajak juga yang lainnya untuk beribadah. Dan ini merupakan sunnahnya para salaf, ya. Ya, Nabi SAW sangat gemar untuk menebar kebaikan. Ya, bahkan ketika tengah malam beliau sampai bangun untuk membangunkan Aisyah istrinya, membangunkan menantunya Ali, membangunkan putrinya untuk apa? Untuk mengajak kebaikan, ayo salat. Pun dipraktikkan oleh para salaf setelahnya seperti Umar bin Khattab, ya, pun juga beliau membangunkan keluarganya untuk bangun salat malam dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, intinya jangan egois, ya. Kalau pengen masuk surga jangan sendirian, tapi ajak juga keluarga kita. Ya, kalau kita pengen masuk surga, jangan masuk sendirian, tapi ajak juga istri kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, ya, supaya kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna ukhrijat linnas adalah untuk berdakwah. Ya, jangan disalahfahami, oh ayat ini mewajibkan kita untuk keluar, untuk berdakwah, ya, padahal kita masih belajar. Ya, ini sebagian firqah, ya, menjadikan ayat ini dalil wajibnya kita keluar meskipun dia masih proses belajar. Ya, baru belajar subhanallah dipaksa untuk berdakwah. Ya, sehingga banyak sekali dakwah mereka itu menyesatkan. Kenapa? Karena mereka berbicara tanpa ilmu. Dan kita tahu bahwasanya dosa orang yang berbicara tanpa ilmu itu bahkan lebih besar atau disamakan dengan kesyirikan. Dalam surat apa itu? Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33 Allah berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa mal batan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan fawahish, perbuatan keji yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wal ithma, dan perbuatan dosa, wal baghya bighairil haqq, dan perbuatan zalim yang didasari tanpa hak. Wa antusyriku billah, kemudian Allah juga mengharamkan menyekutukan Allah, ya, yang Allah tidak menurunkan hujjah atasnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'malun. Ya, kemudian Allah juga mengharamkan engkau berbicara atas nama Allah sedangkan kalian tidak mengamalkannya. Artinya apa? Artinya dia berbicara tanpa ilmu. Dia berbicara tanpa ilmu, itu dosanya besar. Ya, dan itu terjadi kepada beberapa kaum muslimin yang mereka itu subhanallah menjadikan ayat ini sebagai wajibnya untuk berdakwah, padahal dia itu belum layak untuk berdakwah. Dia masih hijrah, dia masih belajar, baru belajar tapi disuruh berdakwah. Dan berdakwahnya aneh lagi di luar kota. Nah, di luar negeri bahkan. Subhanallah, ini bukan metodenya para salaf. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan seseorang yang berilmu itu hendaknya berdakwah di kampung halamannya. Yang wajib dia dakwahi itu adalah di kampung halamannya, di tempat tinggalnya, bukan di tempat orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah?
ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya seluruh kaum muslimun itu pergi ke medan jihad. Jangan, ya. Enggak pantas semuanya pergi jihad. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian perhatikan kata Allah. Tidak sepatutnya kaum muslimin itu pergi ke medan jihad seluruhnya. Kenapa enggak sebagian di antara mereka menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama agar ketika mereka kembali kepada kaumnya supaya bisa memperingatkan kaumnya agar mereka bisa menjaga dari mara bahaya. Artinya apa di dalam ayat ini? Allah perintahkan ketika seseorang melancong, menuntut ilmu, mencari ilmu di pulau ini, di pulau itu, di negeri ini, di tempat itu, ketika kembali jangan lupakan tempat tinggalnya, jangan lupakan kampung halamannya. Ya liyunzira qaumahum idza raja'u, agar mereka itu memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali. Nah, ini perintahnya seperti itu. Tapi karena mereka itu enggak memiliki ilmu yang cukup, akhirnya dakwanya ke luar negeri, padahal di negerinya masih banyak kesyirikan, di negerinya masih banyak orang yang malas-malasan beribadah kepada Allah, banyak orang yang melalaikan salat dan sebagainya, tapi justru ke tempat lain lah. Ya. Nah, ini dakwanya nggak pakai ilmu seperti ini. Ya. Maka walhamdulillah kita ya diberikan nikmat ya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya di atas ilmu ini harus kita bersyukur. Kemudian yang terakhir kata penulis fanas'aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Maka kita meminta taufik, ya, meminta taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa-apa yang dicintai dan diridhoi ini merupakan bentuk ibadah. Ya, tidaklah suatu ibadah disebut dengan ibadah pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bukankah ya pengertian ibadah itu sendiri bahwasanya ibadah itu maksudnya adalah sebuah ungkapan, ya, mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu disebut dengan ibadah. Artinya tidaklah suatu ibadah itu disebut dengan ibadah kecuali pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Paham ya? Ya, sehingga ketika kita beribadah ya hendaknya mengikuti ibadah yang ada perintahnya. Taib. Kemudian ya sebagai penutup bahwa setelah kita mendapatkan taufik ya hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya mengokohkan kita di atas iman. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, penting karena seseorang yang sudah berada di atas Islam itu tidak menutup kemungkinan bisa tergelincir, tidak menutup kemungkinan bisa terkena fitnah, sehingga kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah, agar dihindarkan dari kegelinciran dan agar dikokohkan di atas Islam. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam pun berdoa, ya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, wahai Rabb, sesungguhnya ya berhala-berhala itu banyak yang menyesatkan manusia. Ya, artinya di situ Nabi Ibrahim saja meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Beliau seorang nabi, ya beliau seorang rasul, beliau seorang khalilullah, ya masih meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di atas iman, agar dihindarkan dari kesyirikan, ya, dan agar diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu benci dan murka kepada kita. Nah, inilah pembuka yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala sebelum beliau menyebutkan poin-poin yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan
mukaddimah yang disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi pengingat dan nasihat untuk kita semua agar kita bisa mensyukuri nikmat Islam, karena ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya kewajiban mengislamkan kita, tapi subhanallah kita dipilih oleh Allah untuk bisa memeluk Islam, maka nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.